Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang teori humanistik. Pendidikan humanistik. Istilah atau nama humanistik. Dalam istilah atau nama pendidikan humanistik, kata humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Humanistik pencampuran dari 3 teori, yaitu 1. Progresisme, menekankan kebebasan aktualisasi diri. 2. Pragmatisme, menekankan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak. 2. Eksistensialisme, menekankan pada individualisme belajar. Kesimpulan, teori belajar humanistik itu memproses memanusiakan manusia, di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Dalam kata lain, manusia dapat menggali dan mengasah kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Lebih mudahnya, teori ini berusaha memahami sifat dan perilaku manusia melalui sudut pandang dari manusia itu sendiri. Teori humanistik. 1. Arthur Combe. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Sehingga yang terpenting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi belajar tersebut dan menghubungkan dengan kehidupannya. 2. Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada 2 hal. 1. Suatu usaha yang positif untuk berkembang. 2. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 7 hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat mengingatkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Ia menekan bahwa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar di siswanya belum terpenuhi. 3. Roger. Roger membedakan 2 tipe belajar, yaitu 1. Kognitif kebermaknaan. 2. Eksperiental pengalaman atau signifikasi. Guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan, sedangkan experiential learning menunjukkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. 4. Course membagi tahapan belajar menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Tahapan pengalaman konkret. 2. Pengalaman aktif dan reflektif. 3. Konseptualisasi. 4. Eksperimentasi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Nurwenda akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh presenter sebelumnya. Sekarang mengenai tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Honey and Mumford. Honey and Mumford membagi golongan siswa menjadi 4 tahap, yaitu pertama tipe siswa aktivis atau yang memiliki pengalaman baru. Kedua ada tipe siswa reflektor yang hati-hati kalau mengambil langkah. Yang ketiga ada tipe siswa teoritis yang bisa bersifat kritis dan senang menganalisis. Yang keempat ada tipe siswa pragmatis yang memiliki sifat perhatian pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Terus yang keenam ada Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada belajar teknik atau technical learning,
itu berinteraksi dengan alam dan sekitarnya. Yang kedua ada belajar praktis atau practical learning, yaitu interaksi dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Terus yang ketiga ada belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yaitu siswa berusaha mencapai pemahaman kesadaran sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip teori humanistik. Dari buku Freedom to Learn karya dari Carl Rogers menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting, diantaranya yaitu yang pertama ada manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua ada belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga ada belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat ada tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Terus yang kelima ada bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Terus yang keenam ada belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Terus ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustiaka Aprianti, NIM 042. Ingin menjelaskan tujuan teori humanistik. Menurut teori humanistik ini, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Sedangkan tugas atau tujuan para pendidik di sini adalah untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan, juga mengenal dirinya sebagai manusia yang unik, dan membantu mewujudkan potensi yang ada dalam dirinya, serta mampu mencapai aktualitas diri dengan sebaik-baiknya. Pada teori ini, belajar dianggap berhasil ketika pelajar dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah model-model teori humanistik. Beberapa model pembelajaran humanistik, diantaranya yang pertama adalah humanizing of the classroom. Model ini bertumbuh pada 3 hal, yaitu menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, juga menyatupadankan kesadaran hati dan pikiran. Yang kedua adalah active learning. Strategi pembelajaran ini banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses informasi dan pengetahuan untuk dikaji dan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas, atau disebut juga belajar aktif. Hal ini mampu mengembangkan kemampuan analisis dan sintesis mereka para pelajar. Yang ketiga adalah quantum learning. Quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan dan inspirasi dalam proses belajar. Model ini berasumsi bahwa jika siswa mampu menggunakan potensi nalar dengan baik dan juga emosinya dengan baik, maka ia juga akan mampu membuat prestasi yang baik dan tidak terduga sebelumnya. Yang keempat adalah the accelerated learning. Model ini merupakan pembelajaran yang berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dalam model ini, guru diharapkan mampu mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditory, visual, dan intelektual atau disingkat SAVI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arbayah pada tahun 2013. Lanjutkan penjelasan dari Mbak Mustika yang selanjutnya, yaitu konsep teori humanistik. Konsep utama dari pemikiran pendidikan humanistik menurut Mangun Wijaya adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Konsep ini senada dengan pandangan mazhab kritis bahwa pendidikan dimaknai lebih dari sekedar persoalan
penguasaan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam masyarakat industri, tetapi juga diorientasikan untuk lebih menaruh perhatian pada isu-isu fundamental dan esensial, seperti meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, menyiapkan manusia untuk hidup dan bersama di dunia, dan mengubah sistem sosial dengan berpihak kepada kaum marginal. Adapun slide berikutnya yaitu membahas tentang implikasi teori humanistik. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Yang berikut ini adalah sebagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berkualitas fasilitator. Yang pertama yaitu fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Yang kedua yaitu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Dan yang ketiga yaitu guru mempercaya adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Adapun implikasi yang kedua yaitu guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar. Yang ketiga yaitu guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dan yang keempat yaitu guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Dan yang terakhir yaitu guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Lanjut kepada aplikasi teori humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberi motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini tepat untuk diterapkan. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Demikian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.